Aku bingung mulai dari mana nih. Kayak yang udah kita tahu, beberapa hari lalu tuh ada satu YouTuber, Ferdian Paleka, yang bikin video prank isi sampah ke kardus sembako terus dikasihin ke Transpuan. Itu aku juga sependapat sama kalian ya. Kita semua kayaknya satu pendapat gitu. Satu Indonesia kayaknya sepakat kalau itu salah. Walaupun itu alasannya adalah agama, terus nolongin pemerintah yang menerapkan PSBB dan lain-lain, salah. Itu sama sekali bukan haknya dia, Ferdian Paleka, buat melakukan hukuman gitu, memberikan hukuman sama yang tidak sesuai dengan aturan agama, sama yang tidak sesuai dengan aturan negara. Bukan tugas kita. Sudah ada yang dapat tugas itu sendiri gitu loh. Nah, sekarang kan dia udah ketangkep nih. Kita juga udah tahu, semua udah update di Instagram udah banyak, di Twitter udah banyak. Dia udah ketangkep, dia udah digundulin dari segala macam. Terakhir yang aku paling epic, aku puas banget, dia direkam terus kamu bentar lagi bebas kok, tapi bohong. Nah, udah, itu kayak jurusnya dia dikembalikan lagi ke dia gitu loh. Udah, sampai situ aku puas banget. Dia sudah mendapat hukuman yang setimpal, yang sepantasnya gitu lah. Nah, tapi ada beberapa video yang beredar dia dipelonco gitu loh, istilahnya apa ya? Digadai gitu loh. Digadai, nggak tahu di mana setting tempatnya itu, nggak tahu di mana. Yang jelas dia dimasukin tempat sampah, terus dia digundulin, dia telanjang gitu kan. Terus hai guys yang gitu-gitu kan. Aku nggak akan ambilin videonya di sini, kalian bisa cari lah. Nah, itu aku lagi bertanya-tanya sama video itu gitu. Apakah ini juga termasuk sanksi yang harus dia terima? Terus apakah ini tidak berlebihan? Kalau menurutku soalnya, sanksi yang dia terima itu sudah cukup pas yang tapi bohong gitu yang tadi. Udah sampai situ dia udah dapat sanksi pidana. Dia udah dapat sanksi sosial. Konten kreator itu udah banyak banget react video dia, ada yang view-nya sampai jutaan. Itu udah banyak banget, semua masyarakat tahu lah si Ferdian Paleka tuh kelakuannya kayak gini. Terus semua orang benci sama dia, termasuk aku pun benci sama kelakuan dia. Dia udah dapat itu. Terus dia udah ketangkap sama polisi. Dia melecehkan orang, dia merendahkan orang, dia melanggar hukum UU ITE itu katanya. Dia udah dapat sanksinya, pidana. Sanksi sosial udah dapat, sanksi pidana udah dapat, sanksi sosial sampai yang tapi bohong gitu. Terus semua orang kayak ketawa gitu mungkin ya, termasuk aku. Sanksi pidana udah dapat. Cuman aku masih bingung, apakah sanksi sosialnya masih bisa dilanjutkan dari video yang tadi itu, yang dia udah botak tuh, terus lagi telanjang, terus disuruh masuk tempat sampah, direkam. Nah, itu yang aku lagi bingung, itu direkam dan masih diunggah gitu loh. Kalau menurutku soalnya berlebihan, cuman aku bingung gitu. Aku mau minta pendapat kalian, apakah kalian sependapat sama aku atau enggak? Berlebihannya apa? Enggak cuman dia yang bikin kasus yang levelnya di situ, atau mungkin levelnya lebih. Bahkan aku tadi lihat di Twitter, Ferdian Paleka begini. Koruptor yang merugikan lebih banyak orang, cuman begitu. Ya, yang begitu-begitulah. Iya juga ya. Terus nggak cuman dia yang melakukan pelecehan sama orang lain tuh, nggak cuman dia gitu. Ya mungkin karena dia melakukannya di sosial media, jadinya kayak gini gitu. Nah, tapi apakah itu tetap bisa kita maklumin video-video kayak gitu loh. Terus aku tadi lihat-lihat di Twitter, itu ada yang ngomong itu oknum polisi, terus ada yang ngomong itu napi dan lain-lain. Aku nggak tahu tuh yang bener yang mana. Ya, kalau misal oknum polisi, ya mudah-mudahan enggak lah ya. Kalau misal napi itu, yang aku lebih bertanya lagi, emang napi boleh ya bawa HP gitu ya? Soalnya masa kalau bawa HP terus bisa koordinasi dari dalam penjara gitu kan? Tahu nggak boleh bawa HP. Nah, itu kok direkam tuh sama siapa? Maksudnya perkara dia nanti dipelonco sama temen-temen napi yang ada di dalam sana gitu. Karena kan kita semua sering denger lah ya, kalau misal ada napi baru masuk, kasusnya apa? Oh, kasusnya ini, nanti sama temen napi yang di dalam diginiin, yang gitu-gitu kan. Nah, itu mungkin itu kejadian di dalam sana mungkin. Tapi ya udah, biarlah terjadi di dalam sana gitu. Kalau misal masih naikin gitu, apakah pantas gitu? Aku bener-bener bertanya-tanya itu sih. Soalnya kalau menurutku tuh udah cukup sampai yang tapi bohong gitu. Kamu bebas ya di sini, tapi bohong, yang itu loh, udah itu apik banget, udah itu sampai situ selesai. Sanksi pidana udah dapat katanya 4 sampai 12 tahun penjara. Wah, itu udah cukup banget sih. Ini loh yang aku tanyain tuh. Ini benernya gimana? Ini aku orang bodoh ya. Tolong dikasih tahu gimana gitu, menurut hukum atau menurut apapun. Yang aku bingungin ini, rekaman video ini masih pantas atau enggak? Tolong aku dikasih tahu. Yang bener tuh kayak gimana? Komen di bawah. Yang terakhir, mudah-mudahan ya dari kasus ini kita semua bisa belajar lah bagaimana kita beragama, bagaimana kita berwarga negara, bermasyarakat, bagaimana kita perlakukan orang lain walaupun orang itu salah misalnya.
apalagi benar. Pokoknya banyak banget yang bisa kita belajarin di sini. Mudah-mudahan abis ini nggak kejadian lagi kejadian-kejadian yang kayak gini. Mudah-mudahan ini Ferdian Paleka adalah orang yang terakhir yang bikin rame banget karena hal-hal yang begini, gitu ya. Nah, kalau misal ini aku ada salah ngomong juga aku minta maaf. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, sampai detik ini. Aku butuh pendapat kalian sekali lagi. Jadi tolong komen di bawah, menurut kalian gimana?